Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Ilham Asadarijal, NIM 41 2018-004 ingin menyampaikan sebuah pembahasan tentang makalah saya yang berjudul tentang ceramah pada mata kuliah AIK 5. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan tujuan ceramah. 1. Pengertian ceramah. Ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, ataupun petuah pada pendengar secara lisan. Pendengar dapat siapa saja, masyarakat luas atau khalayak. Menurut KBBI, pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai satu hal, pengetahuan, dan sebagainya. 2. Tujuan ceramah. Tujuan ceramah yaitu A. Informatif atau instruktif, yaitu memberikan informasi pada pendengar tentang sebuah hal yang sehingga pendengar bisa memahami isi informasi tersebut. Selanjutnya, persuasif, mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah pembicara sampaikan supaya keyakinan pendengar semakin bertambah guna melakukan suatu keadaan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, argumentatif. Fungsi argumentatif yakni untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah keadaan. Selanjutnya, deskriptif. Fungsi deskriptif yakni untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan. Yaitu selanjutnya rekreatif. Fungsi rekreatif yakni untuk menghibur atau menggembirakan pendengar supaya merasa puas. Selanjutnya B. Rukun dan syarat ceramah, yaitu meliputi 1. Rukun pada saat ceramah, yaitu rukun pertama hamdalah. Ceramah itu wajib dimulai dengan hamdalah, yaitu lafaz yang memuji Allah Subhanahu wa taala, misalnya lafaz alhamdulillah atau innal hamdalillah. Kemudian rukun kedua, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dilafazkan dengan jelas. Paling tidak ada kata selawat, misalnya sholli ala Muhammad atau as-sholatu ala Muhammad atau ana musalli ala Muhammad. Selanjutnya rukun ketiga, wasiat untuk takwa. Yang dimaksud dengan wasiat ini adalah perintah atau ajakan atau anjuran untuk bertakwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Az-Zayadi, wasiat ini adalah perintah untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan menurut Ibnu Hajar cukup dengan ajakan untuk mengerjakan perintah Allah. Sedangkan menurut Ar-Ramli, wasiat itu harus berbentuk seruan kepada ketaatan kepada Allah, misalnya dalam bentuk kalimat takutlah kalian kepada Allah atau kalimat marilah bertakwa menjadi hamba yang taat. Kemudian rukun keempat, membaca ayat Al-Quran pada salah satunya. Minimal salah satu dari ayat Al-Quran mengandung makna lengkap, bukan sekedar potongan yang belum lengkap pengertiannya, maka tidak dikatakan sebagai pembacaan Al-Quran bila sekedar mengucapkan lafaz summa nazar tentang tema yang bebas saja. Tidak ada ketentuan harus ayat tentang perintah atau larangan atau hukum. Boleh juga ayat Al-Quran tentang kisah umat terdahulu dan lainnya. Rukun kelima, doa untuk umat Islam. Pada bagian akhir membaca lafaz doa yang intinya meminta kepada Allah kebaikan untuk umat Islam. Kemudian 2, syarat ceramah, yaitu meliputi adanya pokok masalah yang akan diuraikan yang harus dikuasai. Kemudian memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut. Kemudian uraian mengandung pengetahuan, ada tujuan yang bisa atau ingin dicapai. Selanjutnya antara penceramah dan pendengar terjalin sebuah hubungan harmonis. Selanjutnya dapat dipahami oleh pendengar.
Dan yang terakhir, dapat dihayati atau diresapi oleh pendengar. Kemudian C, jenis ceramah. 1. Ceramah umum. Ceramah umum adalah pesan yang tujuannya guna memberikan suatu nasihat serta petunjuk-petunjuk yang diarahkan pada khalayak ramai, atau umumnya sifatnya menyeluruh. Maksudnya tak ada batasan apa saja, baik itu dari audiens yang telah tua ataupun yang masih muda. Materinya juga tidak ditentukan sesuai dengan acara. Kemudian ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang tujuannya untuk memberikan nasihat serta petunjuk-petunjuk pada mad'u atau khalayak tertentu serta bersifat khusus baik itu materinya maupun yang lainnya. Pada ceramah khusus tersebut banyak patokan yang dibuat, contohnya materi yang menyesuaikan dengan keadaan. D. Metode ceramah. Ceramah merupakan salah satu metode pengajar yang paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik secara langsung atau dengan lisan. Penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian pengajaran yang bahannya banyak dan mempunyai banyak peserta didik. Metode ceramah merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan. Oleh karena itu, metode ini boleh dilakukan sebagai metode pengajaran tradisional karena sejak dulu metode ini digunakan sebagai alat komunikasi guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Dalam pelaksanaan ceramah, untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat menggunakan alat-alat bantu media pembelajaran seperti gambar dan audio visual lainnya. Metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan baik formal maupun informal. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengertian metode ceramah, dapat kita lihat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu diantaranya 1. Menurut Suyono, metode ceramah adalah penentuan atau penjelasan guru secara lisan, di mana dalam pelaksanaannya guru dapat menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada murid-muridnya. 2. Menurut Rostiah NK, metode ceramah adalah suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. 3. Menurut tim didaktik metodik, metode ceramah adalah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas dengan berbagai macam pendapat yang penulis paparkan di atas. Maka setelah dianalisa dengan baik dan seksama, maka pada dasarnya pengertian itu sama, yaitu penulis mengambil kesimpulan bahwa metode ceramah merupakan satu syarat penyampaian informasi dengan lisan dan dari seorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Dengan berbagai macam pendapat yang penulis paparkan di atas, maka setelah dia analisa dengan baik dan seksama, maka pada dasarnya pengertian itu sama, yaitu penulis mengambil kesimpulan bahwa metode ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Baik, penutup kesimpulannya adalah dari semua ini, ceramah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, sementara ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Ceramah terdiri dari dua macam, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Terdapat pula komponen ceramah, yaitu dai, penceramah atau mab'u, materi, metode ceramah, media dakwah, dan struktur ceramah terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Baiklah, itu tadi pembacaan dari isi materi makalah saya berjudul tentang ceramah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi sabil haq fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib, abasirul mu'minin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.